Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu sekalian, rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Yang semoga kita semua di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga lisan kita tak pernah sunyi dari lafaz yang mulia itu. Karena sejatinya apa yang ada pada kita, bahkan diri kita sendiri ini pun adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, yang artinya la haula wala quwwata illa billah, yang artinya bahwa semua yang ada pada diri kita ini adalah pemberian. Maka hendaknya diiringi dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga salawat beserta salam selalu Allah sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin, Bapak dan Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita menjelang berbuka ini adalah tentang hampir masuk surga dan neraka. Jadi ini adalah keadaan yang tentunya ngeri, keadaan yang tentunya penuh dengan penyesalan, tapi tak ada gunanya. Karena ini sudah hampir masuk surga, hampir masuk neraka. Berarti ada sesuatu yang genting di sana. Nah, ini judul kita ini keluar dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang sahih tentunya. Dan inilah yang kita coba untuk renungi bersama di waktu yang mulia ini. Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Fawalladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab faya'malu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha." Demi yang tiada Tuhan boleh diibadahi selainnya, yaitu demi Allah, sesungguhnya salah seorang di antara kalian sungguh ada yang beramal, berbuat, beribadah, melakukan aktivitas rutinitas sebagaimana amalan-amalan penduduk surga. Berarti ini orang baik ini. Penduduk surga itu adalah orang yang amalannya adalah amalan-amalan mulia. Ada orang yang seperti itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalannya adalah amalan penduduk surga. Amalan penduduk surga itu adalah sesuai apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia salat 5 waktu dia jaga, salat sunnah rawatib dia jaga, sunnah muakkadah dia jaga, puasa dia laksanakan, puasa sunnah dia rutin, rukun Islam sempurna sampai hajinya, umroh dia kerjakan, kurban dia laksanakan, sedekah lanjut terus, banyak dia lakukan. Kan ini adalah amalan-amalan penduduk surga. Nah, Rasulullah menceritakan orang ini nih. Jadi kalau kita dalam momen untuk merenung, maka kita jangan tengok orang lain, kita tengoklah diri kita masing-masing. Ini Rasulullah bercerita tentang orang ini, orang yang punya sifat-sifat seperti ini, yang dia rutin sholat, berarti orangnya, yang dia rutin bersedekah, rutin beramal baik, berkurban,
amalan-amalan yang mengarah kepada surga dia rutin dia lakukan ini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan orang yang ini tadi, di antara orang seperti ini tadi, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai-sampai tidak ada lagi jarak antara dia dengan surga tadi, saking dia adalah seorang yang menghiasi kehidupannya dengan amalan penduduk surga, saking itulah rutinitasnya, jarak dia dengan surga hanya sehasta lagi, sehasta, selangkah lagi masuk surga lah dia. Fayasbiqu alaihil kitab, lalu dia pun didahului oleh takdir, oleh Alkitab. Fayamalu bi'amali ahlin nar, kemudian dia pun melakukan amalan penghuni neraka. Fayadakhuluha, dia pun akhirnya masuk neraka. Sebaliknya juga Rasulullah ceritakan, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar, sesungguhnya di antara kalian ada yang beramal dengan amalannya penduduk neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai-sampai seolah jarak dia dengan neraka tadi hanya sehasta lagi. Ini orang-orang yang amalan penghuni neraka dia kerjakan. Dia pencuri, kalau di kebun ninja terus, tidak habis-habis ninja kerjaannya. Menipu, enggak ke masjid. Perbuatan-perbuatan penghuni neraka itu terus dia rutinkan, sampai-sampai jarak dia dengan neraka tadi hanya sehasta lagi. Fayasbiqu alaihil kitab, lalu dia pun didahului oleh Alkitab, oleh takdir. Nanti kita sampai bagaimana penjelasannya. Fayamalu bi'amali ahlil jannah, lalu dia pun yang sudah sehasta lagi mau masuk dalam neraka, tiba-tiba di ujungnya dia pun melakukan amalan penduduk surga. Fayadkhuluha, dia pun masuk surga. Itulah tema kita ini. Sehasta lagi masuk surga, sehasta lagi masuk neraka. Hampir masuk surga, hampir masuk neraka, tapi ternyata di penghujung jalannya pun berbelok ke arah yang lainnya. Ya, jadi Bapak dan Ibu bahkan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian di dalam Sahih Bukhari dari Sahal bin Sa'ad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Jadi ini hadis yang sudah kita baca tadi. Korelasinya adalah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Innama itu kalau dalam kaidah bahasa Arab itu disebut dengan uslubul hasr atau uslubul qasr. Dia itu pengkhususan. Jadi innama itu sesungguhnya, semata-mata, saking khususnya itu. Sesungguhnya amalan-amalan itu semata-mata bil khawatim, sesuai dengan penutupnya. Jadi kaitan dari hadis tadi yang hampir masuk surga dan neraka adalah bahwa sesungguhnya amalan-amalan kita, baik itu amalan-amalan yang baik terus atau na'udzubillah amalan yang buruk terus, jadi semuanya amalan tadi penguncinya tergantung pada penutupan dari amalan itu. Kalau istilah kita adalah penutupan dari khatimahnya, apakah husnul khatimahnya tadi atau su'ul khatimah. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu dinukilkan oleh Ibnu Hajar untuk menyambungkan lagi penjelasan dari hadis ini. Jadi Abu Hurairah dalam Sahih Muslim itu, Abu Hurairah bercerita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menceritakan innar rajula la ya'mal az-zaman at-tawil bi'amali ahli jannah. Sesungguhnya ada orang yang dia beramal dengan amalan penduduk surga zaman at-tawil, dengan waktu yang sangat lama. Artinya dia mengamalkan salat itu sepanjang hidupnya dengan waktu yang luar biasa lamanya. Amalan sunnah dia jaga dengan waktu yang sangat lama. Rutin dia ke masjid. Sedekah rutin dia sedekah. Qiyamul lail rutin dia qiyamul lail. Umrah rutin dia. Amalan-amalan penghuni surga rutin dengan waktu yang sangat panjang, sangat lama. Tsumma yukhtamu lahu amaluhu bi amali ahli nar. Lalu ternyata penutupan usianya
dia tutup dengan amalan penduduk neraka. Nah, jadi yang artinya fayasbiqu alaihil kitab, dia didahului oleh alkitab atau takdir tadi, artinya adalah di penghujung hayatnya amalan-amalannya tadi yang buruk-buruk atau yang baik-baiknya di penghujung hayatnya berbeda. Maka keluarlah tema kita tadi, hampir dia masuk surga, hampir masuk neraka. Lalu Rasulullah melanjutkan lagi, wa innar rajula la ya'malu az-zaman at-tawil bi 'amali ahli an-nar thumma yukhtamu lahu 'amaluhu bi 'amali ahli al-jannah. Sesungguhnya ada orang yang dia beramal dengan waktu yang lama panjang dengan amalan penduduk neraka, kemudian ditutup pula usianya tadi amalannya dengan amalan penduduk surga, maka dia pun masuk ke dalam surga. Tapi Bapak dan Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah hal yang mengerikan dan sangat serius yang harus kita berhati-hati di sana. Ini harus kita sangat berhati-hati. Bahwasanya Rasulullah gambarkan bagaimanapun amalan kebaikan kita ini, hati-hati di penghujungnya, hati-hati di penutupnya. Maka Bapak dan Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah walhamdulillah terbiasa menjadi rutinitas kita keadaan ibadah-ibadah yang mulia, jangan sampai kita merasa puas, jangan sampai kita merasa bahwa kita akan aman sampai di penghujungnya, jangan. Dan jangan pula sampai kita merasa orang-orang yang tenggelam dalam kegelapan, orang-orang yang tak pernah ke masjid, jangan kita merasa bahwa mereka ini adalah pasti penghuni neraka, jangan. Karena di penghujungnya kita belum tahu sampai seperti apa. Dan Rasulullah SAW pun mengatakan bahwasanya amalan ini tergantung di penutupnya. Nah, Bapak dan Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala, juga di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad bahwa Nabi SAW iltaqa huwa wal musyrikun. Suatu hari dalam sebuah perang, Rasulullah SAW berjumpa berhadapan dengan orang musyrikin. Wa fi ashabihi rajulun la yada'u syadzatan wala fadzatan illa taba'aha. Dan di dalam pasukan Rasulullah ada orang yang sahabat Nabi tentunya dalam barisan Rasulullah SAW, tidak ada musuh yang berhadapan dengan dia, pasti dia hadapi itu. Hebatkah dia, lemahkah dia, dia hadapi itu. Yadribuha bisayfihi, dia pukul dengan pedangnya, dihantam dengan pedangnya. Ini orang luar biasa nih, mempesona, membuat kaum muslimin takjub, terpukau dengan perjuangan sahabat yang mulia ini. Faqalu, maka orang-orang mulai membicarakan orang ini. Ini kan amalan mulia nih Pak Bu, jihad, berjuang di jalan Allah bersama Rasulullah SAW pula. Amalan luar biasa yang dia lakukan. Maka para sahabat yang lainnya melihat bagaimana ketangkasan, kehebatan, kesungguhan perjuangan sahabat yang berjuang ini, yang hebat ini. Lalu orang-orang pun mengatakan, ma ajza'a minnal yawma ahadun kama ajza'a fulan. Kita hari ini yang berperang bersama Rasulullah ini sallallahu alaihi wasallam, tak ada yang dapat pahala seperti pahala si fulan ini. Saking dahsyatnya pertempuran jihad yang dia lakukan, enggak ada pahala kita yang sama dia. Pasti dia ini pahalanya luar biasa ini. Enggak ada kita yang menyamai pahalanya ini. Dialah pahala yang tertinggi yang memperoleh pahala dalam jihad ini, kata orang-orang menggonjang-ganjing menceritakan orang yang hebat ini. Lalu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, mendengar cerita-cerita takjub terhadap orang yang hebat ini. Lalu Rasulullah mengatakan, huwa min ahli nar, dia adalah termasuk penghuni neraka. Loh, gimana itu? Dia berjuang dengan hebatnya yang jihad ini, ya Allah. Rasulullah kabarkan, al-jannatu tahta buruqis saif. Surga itu di bawah kilatan pedang. Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula. Ini luar biasa keagungan amalan yang dilakukan oleh sahabat ini. Luar biasa ini.
Lalu kok tiba-tiba Rasulullah ceritakan dia adalah termasuk penghuni neraka? Kan aneh jadinya. Dengan amalan yang besar yang dilakukan, kok bisa penghuni neraka ini? Faqala rajulun minal qaum. Tiba-tiba ada seorang laki-laki dari kaumnya, begitu dengar Nabi katakan dia penghuni neraka, merasa penasaran. Ana sahibuhu, katanya, aku akan mengikutinya. Ini aku akan tengok nih apa yang sebenarnya dilakukan oleh orang ini, sehingga bisa pula dia yang hebat amalannya kok bisa ke neraka larinya. Fattaba'ahu, lalu diikuti, dimata-matai oleh temannya ini. Fajuriha jurhan syadidan. Ternyata setelah perang selesai, orang yang hebat berperang ini terkena luka yang luar biasa dahsyatnya. Jadi Bapak dan Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kehidupan keadaan kalau di dalam kancah peperangan. Ya. Maka sahabat-sahabat Nabi yang keimanannya yang luar biasa, ya, yang radhiyallahu anhum ajma'in, itu banyak merasakan hal-hal sepertinya. Sudah kita bahas di sirah sahabat itu. Ya, ada yang sampai putus tangannya seperti Talha bin Ubaidillah, ada yang seperti Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, telinganya hampir putus, enggak putus, hampir putus dalam perang itu, bergelantunganlah telinganya itu. Jadi itu keadaan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Maka tak ada balasan yang bisa membalas mereka tadi kecuali surga. Dan itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang ini kok dalam neraka nantinya? Ternyata didapati setelah perang usai, orang ini dalam keadaan terkena luka yang kuat. Fasta'jalal mauta. Lalu dia tak sabar terhadap kematian. Dia akan menghadapi kematiannya. Dia enggak sabar. Fa wada'a nasla sayfihi 'alal ardi. Lalu dia letakkan gagang pedangnya itu di tanah. Gagangnya, bukan ujung pedangnya, gagangnya ditaruhnya di tanah. Wa dhubabahu baina sadiyaihi. Lalu ujung dari pedang tadi diletakkan di antara dua dadanya, di tengah-tengah dadanya. Tsumma tahamala 'ala sayfihi. Lalu dia tancapkan, dia hujamkan tubuhnya ke pedangnya tadi. Jadi tsumma tahamala 'ala sayfihi. Jadi dia bukan pedang itu ditancapkannya, dia naik ke atas pedangnya itu. Karena dia sudah luka tadi, gerak-geraknya udah payah. Dia lakukan seperti itu. Faqatala nafsahu. Lalu dia pun membunuh dirinya sendiri. Bunuh diri. Nah, inilah Bapak dan Ibu dimakan Allah, bunuh diri itu hukumnya dalam Islam itu haram. Nah, boleh itu. Jadi sehebat apapun masalah kita, jangan sempat ada bayangan bunuh diri dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun, bahkan dalam peperangan. Jadi jangan sampai bapak-bapak, wah dulu kan nengok apa itu film Rambo perang di Vietnam ya. Tiba-tiba nanti bawa bom, datang ke musuh, Allahu Akbar, bom bunuh diri. Nah, tidak ada seperti itu. Lalu nanti diambil hukumnya dari mana? Dari sahabat Nabi Bara' bin Malik, saudaranya Anas bin Malik, yang dulu pernah kita bahas, yang dia masuk ke dalam bentengnya Musailamah al-Kadzdzab di Yamamah. Itu juga bukan bunuh diri, karena dia ketika dicampakkan, dilemparkan oleh kaum muslimin untuk membuka tembok dari dalam, itu bukan misi bunuh diri, kemungkinan selamatnya besar. Dan memang selamat Bara' bin Malik ini. Beda dengan dia peluknya rudal itu, rudal balistik itu, Allahu Akbar, tidak akan hidup itu. Jadi Bapak dan Ibu dimakan Allah Subhanahu wa taala, Islam tak membolehkan bunuh diri, haram itu. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi Allah sampaikan, abdi badarani faharramtu alaihil jannah. Hambaku ini dia tergesa-gesa menghadapku, maka aku haramkan surga untuknya. Jadi Bapak dan Ibu, itu dosa besar. Namun para ulama kembali lagi mengupas hadis ini, hukum ini, bahwa itu adalah dosa besar yang bisa menghantarkan ke surga, namun tidak dalam keadaan kekal di dalam neraka. Karena yang kekal dalam neraka adalah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, orang yang tak mau mengucapkan dua kalimat syahadat.
Baik, Bapak dan Ibu makan Allah Subhanahu wa taala. Ini dilakukan oleh sahabat pejuang hebat ini. Bunuh diri dia. Fa kharaja ar-rajulu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang yang mengintai tadi, yang ikut-ikut tadi, dia pun kembali menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, begitu kejadian di depan matanya, dia ceritakan langsung depan Rasulullah, asyhadu annaka Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya engkau memang benar-benar adalah Rasulullah, wahai Rasulullah. Wa qassa alaihi al-qissa. Lalu dia ceritakan kronologi yang dia lihat dengan mata kepalanya tadi. Dia ceritakan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, innar rajula la ya'malu 'amala ahli al-jannah fima yabdu lin-nasi wa huwa min ahli an-nar, wa innar rajula la ya'mal 'amala ahli an-nar fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli al-jannah. Sesungguhnya ada di antara kalian ada orang-orang yang dia beramal dengan amalan penduduk surga, yang tampak oleh orang-orang seperti itu dia adalah penghuni surga, tapi ternyata dia adalah penghuni neraka. Dan sesungguhnya ada orang yang dia beramal dengan amalan penduduk neraka yang tampak oleh orang-orang seolah sudah menyimpulkan ini adalah penghuni neraka, tapi dia merupakan penghuni surga. Nah, jadi Bapak dan Ibu makan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi amalan itu sesuai dengan penutupnya. Maka kita lihat Bapak dan Ibu makan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang melakukan amalan kebaikan luar biasa kecilnya. Kecil amalannya itu. Rasulullah ceritakan, ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin. Aku pernah melihat ada orang yang dia berkeliaran di dalam surga gara-gara satu pohon, satu ranting pohon yang mengganggu jalan, dia bersihkan, dia pinggirkan sehingga tak mengganggu orang lagi. Membuang hal yang mengganggu di jalan kan sepele menurut kita, Pak Bu, sepele. Tapi hati-hati, ternyata hal yang sepele, yang kecil itu bisa menjadi penghantar kita ke surga atau ke neraka. Bukankah Rasulullah SAW juga pernah mengatakan, ra'aitu dakhalat imra'atun nara fi hirratin rabatatha walam tada'ha ta'kul khashashatal ard. Ada seorang wanita, dia masuk neraka gara-gara kucing. Yang kucing itu dia ikatkan, dia tambatkan, tak dilepasnya untuk makan kucing itu. Jadi gara-gara mengikat kucing, tak makan kucing, mati kucing tadi, masuk neraka. Allahu Akbar. Bukankah kita juga sudah dengar bahwasanya ada wanita yang dia adalah baghiyah, yang Rasulullah ceritakan bahwa dia adalah wanita yang mencari uang dengan menjual dirinya. Tapi di penghujung hayatnya tadi apa yang terjadi? Dia memberi minum anjing. Nah, poinnya di sini, ibrahnya di sini, catatannya di sini bukan anjingnya, tapi rahmatnya. Jadi kita jangan salah memahami, karena ada di tengah kita saudara kita yang salah memahami ini. Dipahaminya bahwasanya memberi minum anjing saja bisa masuk surga, terlebih lagi memberi makannya, terlebih lagi kalau dia tinggal sama kita. Maka ada saudara kita, na'udzubillah, semoga Allah beri hidayah, dia bercadar pula tuh. Dia pelihara anjing, makan anjing, minum di rumahnya, di dalamnya, tidur pun dia sama anjing. Dibawanya anjing itu ke dalam kamarnya, tidur sama dia. Semoga Allah beri hidayah. Jadi ini poinnya dalam hadis ini, bukan tentang anjingnya, tapi tentang rahmatnya. Sehingga mau anjing, mau kucing, mau kambing, mau ayam, hadirkan rahmat. Maka ini yang terjadi. Si perempuan tadi memberi minum anjing tadi. Lalu di penghujungnya Rasul ceritakan bahwa dia masuk surga gara-gara memberi minum anjing itu. Dan ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Rahmatilah, kasihilah yang ada di bumi ini, maka yang di langit akan menyayangi, mengasihi engkau. Nah, jadi Bapak dan Ibu dimakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala membuat tema khusus, judul khusus itu dalam kitabnya Ahaditsul Akhlaq itu, tentang bagaimana ar-rahmah, bahwasanya man la yarham la yurham, siapa yang tak merahmati dia tidak juga akan dirahmati. Hati-hati. Tapi Bapak dan Ibu bukan Allah Subhanahu wa taala, sepele luar biasa, kecil luar biasa perbuatan tadi, hanya memberi minum anjing.
tapi ternyata bisa mengantarkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi orang yang telah membunuh 99 orang, lalu dia konsultasi ke seorang buya, seorang kiai. Tapi buyanya ini kurang keilmuannya. Tiba-tiba dia berikan jawaban yang tak cocok. Ini orang mau bertaubat telah membunuh 99 orang. Dijawab oleh buya tadi tidak bisa taubat lagi itu. Wah, cara nak taubat udah 99 nah, sudah itu dihantam sama si pembunuh ini. Jadi buya inilah yang melengkapi menggenapkan jadi 100. Jadi buya tadi pun jadi yang menggenapkan 100 jumlah tadi. Lalu dia datangi orang yang berilmu, disampaikan memang bisa bertaubat, tapi dia harus meninggalkan negerinya ini. Karena kalau taubat masih di situ juga enggak bisa itu, dia akan terpengaruh lagi oleh lingkungannya. Jadi dia pun pergi hijrah, meninggalkan kampung halamannya menuju tempat hijrah. Di perjalanan, di tengah perjalanannya meninggal dunia. Dia pun hampir masuk surga atau masuk neraka, ternyata kebaikannya cuma sehasta jarak dia lebih mendekati tempat hijrahnya dibandingkan kampung halamannya tadi. Cuma itu dia. Ternyata itu bisa mengantarkan dia ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ada orang yang masuk surga dan neraka gara-gara lalat? Gara-gara lalat. Rasulullah ceritakan itu. Bahwasanya ada orang yang masuk surga masuk neraka fi dzubab, gara-gara seekor lalat. 2 orang melewati sebuah lembah, sebuah tempat. Lalu sampai di sana penduduk negeri itu. Di sana ada patung besar, ada berhala, mereka tak membiarkan orang lewat. Siapapun yang mau lewat wajib melakukan ritual berkurban ke patung ini. Orang pertama mengatakan bahwasanya aku tak punya apa-apa untuk kukorbankan. Nah, ada. Gimana pula? Kami dah perjalanan, nggak ada yang bisa kami korbankan. Dijawab oleh penghuni tadi, oleh orang di kampung tadi, ketua sukunya, qarrib walau dzubaban. Berkorbanlah engkau walaupun dengan seekor lalat. Faqarraba dzubaban fakhallu sabilahu fadakhala an-nar. Lalu dia pun mengambil lalat tadi, berkurbanlah lalat ini untuk patung tadi. Lalu orang-orang pun memberikan jalannya, dipersilahkan lewat, fadakhala an-nar. Rupanya jalannya tadi adalah mengantarkan dia ke neraka. Masuk neraka dia gara-gara itu. Ya Allah. Lalu orang yang kedua, ketika diperintahkan yang sama, dia jawab, ma ana uqarribu illa lillah. Aku tidak akan berkurban apapun kecuali kepada Allah. Fadaraba unuqahu, lalu dipancung langsung orang yang kedua ini. Fadakhalal jannah, dia pun masuk surga. Ya Allah, gara-gara lalat bisa masuk surga, gara-gara lalat bisa masuk neraka. Padahal lalat itu tak bisa dimasak, tak bisa direndang, didendeng, tak bisa. Tapi ternyata hal yang sepele seperti itu, Bapak dan Ibu, bisa menghantarkan seseorang ke surga dan neraka. Nah, jadi Bapak dan Ibu, maka Allah Subhanahu wa taala, hati-hatilah kita terhadap amalan-amalan sekecil apapun. Sekecil apapun Bapak dan Ibu. Maka para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, mereka sangat berhati-hati terhadap apapun yang sekecil apapun, mereka sangat berhati-hati. Sangat berhati-hati karena ini bisa berpengaruh terhadap langkah nantinya di hari kiamat nantinya. Tapi Bapak dan Ibu maka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali beliau menukilkan lagi, kana Sufyan yashtadda qaliquhu fakana yabki wa yaqul akhafu an akuna fi ummil kitabi shaqiyan wa yabki wa yaqul akhafu an uslab al-iman 'inda al-maut. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala seorang tabi'ut tabi'in. Jadi Sufyan Ats-Tsauri ini bukan tabi'in, dia adalah tabi'ut tabi'in. Dia lahir tahun 97 Hijriah. 97 Hijriah dia lahir, sahabat Nabi yang terakhir meninggal dunia di tahun 102 Hijriah. Berarti sahabat Nabi yang terakhir meninggal tadi di tahun 102 Hijriah, berarti usia Sufyan Ats-Tsauri baru 5 tahun. Jadi dia belum berjumpa dengan sahabat Nabi. Nah, dia berjumpanya dengan tabi'in.
maka dia disebut dengan tabi'ut tabi'in. Sufyan Ats-Tsauri ini Bapak dan Ibu adalah seorang ulama yang harusnya kita masukkan dalam daftar ulama yang harus kita kenal dan kita ingat. Hari ini kan umumnya kaum muslimin itu kenalnya ke ulama 4 mazhab, ya, Imam Hanafi, Abu Hanifah, Nu'man bin Bashir, Imam Malik bin Anas yang sering disebut dengan Maliki, mazhab Maliki, Imam Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris, Imam Ahmad bin Hambali. Sering kaum muslim itu ingat sama sini aja. Padahal ulama 4 mazhab ini, di antara mereka seperti Imam Syafi'i mengatakan, tak pernah kulihat orang yang luar biasa mengikuti dan mendakwahkan sunnah melebihi Sufyan Ats-Tsauri. Imam Syafi'i memuji Sufyan Ats-Tsauri. Lalu datang lagi dari Yahya bin Ma'in, dari ulama-ulama lainnya mengatakan bahwasanya Sufyan Ats-Tsauri a'lamu min Abi Hanifah. Sufyan Ats-Tsauri lebih berilmu dari Abu Hanifah. Ada lagi mengatakan Sufyan Ats-Tsauri a'lamu min Malik. Sufyan Ats-Tsauri lebih berilmu daripada Imam Malik rahimahumullahu taala. Jadi ulama 4 mazhab ini mengakui keilmuannya Sufyan Ats-Tsauri. Tuti bode awak tak kenal awak sama Sufyan Ats-Tsauri. Jadi janganlah Bapak dan Ibu dimakan Allah Subhanahu wa taala yang sampai kita terlewatkan ulama yang mulia ini. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala yashtadda qaliqahu. Dia dalam keadaan risau. Luar biasa berat kerisauannya. Kegalauannya, kerisauannya ini bukan karena hal-hal dunia. Kita tengok nih. Fakana yabki. Menangis pula dia dalam keadaan kerisauannya tadi. Keluar air matanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Lalu dia pun mengatakan, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, akhafu an akuna fi ummil kitab syaqiyan. Aku khawatir bahwasanya nanti di dalam catatanku dalam keadaan aku adalah syaqiyan, orang yang kesulitan perjalanan hidupnya nantinya. Lalu dia menangis lagi dan mengatakan, akhafu an uslabal imana 'indal maut. Aku takut, kata Sufyan Ats-Tsauri yang telah dipuji-puji, yang telah diakui keilmuannya oleh para ulama. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, aku takut bahwa imanku akan dicopot ketika aku mati nanti, ketika dalam menghadapi kematian itu. Jadi Bapak dan Ibu dimakan Allah Subhanahu wa taala, penghujung hayat ini memang menentukan. Maka itulah membuat Sufyan Ats-Tsauri tadi merasakan ketakutan dan mencurahkan air matanya. Lalu Bapak dan Ibu dimakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus ingatlah kembali bahwasanya kalaulah kita ingin memperoleh penghujung hayat kita yang bagus sebagaimana kebiasaan kita tadi, maka teruslah rutinkan seperti itu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih. Hati-hati Bapak dan Ibu. Siapa yang membiasakan pola hidup atas sesuatu hal, kehidupannya terus seperti itu, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Siapa yang dia rutin dia kehidupannya seperti itu, maka dia akan mati pun seperti itu. Allahu Akbar. Jadi Bapak dan Ibu makan Allah Subhanahu wa taala, tak jarang kita lihat ada orang yang rutin dia sholat ke masjid, lalu ternyata kematiannya pun berada di masjid itu. Bapak dan Ibu makan Allah Subhanahu wa taala, pernah terjadi ini di kampung halaman kami. Dia ada orang gelarnya catur, ya, gelarnya catur, disebut orang namanya belakangnya ada caturnya. Kenapa seperti itu? Karena dia suka kali main catur. Ahli dia main catur itu, suka nongkrong main catur. Lalu suatu hari saya dapat telepon beraya, kenal fulan nak? Iya ya, kenapa ya? Barusan meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi meninggalnya itu ketika dia sedang duduk berdua dengan temannya, sedang enak-enak main catur, suka ya kan? Main catur, tiba-tiba sakit dadanya. Tertunduklah dia dari bangku tadi, tertunduk. Lalu dia pun terhempas ke bawah dan dia pun meninggal dunia. Pemain catur meninggal dalam keadaan main catur juga. Ada lagi orang yang pernah mengamalkan entah apalah itu, zikir Allahu,
Lalu ketika di penghujung hayatnya ditalkinkan kepadanya la ilaha illallah. Lalu di penghujung hayatnya dia pun mengatakan la ilaha illallahu. Diulangi lagi la ilaha illallah. Diulangi sama la ilaha illallahu. Itu gimana tuh Ustaz? Wallahu a'lam. Kalau ditanyakan ke saya wallahu a'lam. Tapi apa yang menjadi rutinitas kehidupannya, itu pula yang menjadi pengantarnya di penghujung hayatnya. Baik Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah menjadi pelajaran ibrah untuk kita semua. Ulama yang keilmuannya luar biasa seperti ini takut dari penghujung hayatnya bahwa ternyata di ujung dari episode kehidupannya ini, di 10 detik terakhir, ternyata tak seperti itu pula lah, tak seperti ilmu dan imannya di penutupnya. Nah, jadi Bapak dan Ibu maka Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjadikan pelajaran seperti itu. Jadi hati-hati kita terhadap amalan-amalan kita. Wa kana Malik ibn Dinar yaqulu tula lailihi qabidan ala lihyatihi wa yaqul ya Rabbi qad alimta sakinal jannati min sakinin nar fa fi ayyid daraini manzilu Malik. Malik bin Dinar rahimahullahu taala, seorang ulama yang luar biasa pula ibadahnya, kezuhudannya. Malik bin Dinar rahimahullahu taala, dia selalu qiyamul lail dia. Lalu ada yang melihat nih suatu malam dia melakukan qiyam sepanjang malam itu dalam keadaan qabidan lihiyatahu, sambil megang jenggotnya, pegangnya jenggotnya. Lalu dia pun berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah mengetahui penduduk surga dan penduduk neraka ya Allah. Engkau sudah tahu ya Allah siapa penduduk surga, siapa-siapa saja penduduk neraka. Fa fi ayyid daraini manzilu Malik. Lalu di tempat manakah di antara dua tempat ini yang akan menjadi tempatnya Malik ini ya Allah? Maksudnya dirinya sendiri, Malik bin Dinar tadi. Kau sudah tahu ya Allah siapa saja yang akan masuk surga neraka. Lalu Malik ini ya Allah, hambamu ini ya Allah, nanti akan masuk kemana ya Allah? Akan tinggal di manakah Malik ini ya Allah? Baik Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama seperti inilah. Padahal kehidupan mereka dihiasi dengan ibadah. Padahal keseharian mereka diisi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketakutan itu masih terus dan terus menghantui mereka. Sehingga Bapak dan Ibu, kalau inilah kita aktifkan dalam kehidupan kita, kita pun akan memiliki rasa kehati-hatian. Hati-hati kita mau bergerak, hati-hati kita mau makan dan minum. Bapak dan Ibu makan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Bahwasanya hal sekecil apapun itu bisa menghantarkan kita ke arah yang lainnya nantinya. Maka Bapak dan Ibu makan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada orang yang sepele, nampak nanti di luar ada minuman diambilnya. Ada orang yang jumpa nanti minum di dalam masjid diambilnya. Ini minum masjid ini. Mungkin kita melihat ini adalah hal yang biasa, bahwa kalau ada air minum di masjid, barangkali ini adalah minum masjid, kita pun minumnya. Tapi Bapak dan Ibu makan Allah Subhanahu wa taala, dalam pelajaran kita ini kehati-hatian itu perlu. Hati-hati, jangan-jangan itu minuman orang yang tertinggal, bukan minuman masjid. Kalau minuman orang yang tertinggal, hati-hati, ada pertanggungjawabannya. Minuman yang hanya 500 harus kita berhati-hati. Lalu bagaimana dengan pancang tanah, dengan duit orang, dengan harta orang, dengan warisan saudara kita? Hati-hati, jangan kita sepele di sana. Baik, Bapak dan Ibu makan Allah Subhanahu wa taala. Wa min huna kana sahabah wa man ba'dahum min as-salafis salih yakhafuna ala anfusihim an-nifaq. Tentang hadis inilah maka para sahabat Nabi dan salafus salih, mereka selalu mengkhawatirkan diri mereka dari perbuatan nifaq. Apa itu? Ya, bahwa ada kesembunyian yang dia lakukan dari hal yang tertampak di depan orang. Maka salafus saleh seperti ini Bapak dan Ibu. Alhamdulillah di depan orang dia hadir di masjid.
Dia melakukan ibadah ikut bersama kaum muslimin, tapi salafus saleh mereka khawatir terhadap kesunyiannya. Salafus saleh, para ulama yang terdahulu, generasi yang utama, para sahabat Nabi tentunya, mereka takut dalam kesunyian, itulah yang mereka takut itu. Karena mereka mengkhawatirkan itu pula yang akan mengarahkan masa depan akhirat mereka ke arah neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka sangat ahli dalam kesunyian. Kalau hari ini kesunyian itu menjadi momen untuk berbuat hal-hal yang maksiat, hal-hal yang tak diketahui orang, begitu sunyi dia berbuat begini dan begitu. Begitu sunyi pancang tanah digeser. Begitu sunyi surat anggaran pengeluaran pun mulailah dipreteli. Begitu sunyi itu dilakukan. Tapi para sahabat Nabi adalah orang-orang yang hebat, mereka manfaatkan kesunyian. Apa yang mereka lakukan dengan kesunyian tadi? Mereka lakukan ibadah-ibadah dalam kesunyian, salat di waktu kesunyian, sedekah dalam waktu kesunyian, ya Allah. Sehingga mereka punya sebuah syair yang hari ini banyak disampaikan oleh ya penyair-penyair. Hal laka sirrun indallah bainaka anta wa bainallah, katanya. Itu ada dalam syair-syair itu. Ya. Kalian, apakah engkau punya rahasia dengan Allah Subhanahu wa taala? Yang hanya tahu antara engkau dengan Allah saja. Hal laka shadaqatun takhfa la ya'lamuha illallah. Apakah engkau punya sedekah yang sembunyi, luar biasa sembunyinya, yang tak ada yang tahu kecuali Allah? Dan ini nantinya menyambung kepada hadis yang sahih datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari orang yang memperoleh, kelompok orang yang memperoleh naungan di hari kiamat nantinya. Padahal di dunia ini jarak kita dengan matahari itu 149 juta kilometer, sekian. Yang kalau digenapkan 150 juta kilometer jarak bumi dengan matahari. Panasnya luar biasa. Es tebak, es cendol habis tuh di pasar tuh, saking panas dan dahaganya. Jarak luar biasa, jauhnya 150 juta kilometer, luar biasa panasnya. Lalu di akhirat Rasulullah kabarkan bahwa jarak kita dengan mataharinya 1 mil, 1,6 kilo cuman jarak kita dengan matahari. Maka bapak dan ibu, di dalam keadaan terik panas luar biasa itu, Rasulullah kabarkan sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 kelompok golongan orang yang memperoleh naungan dari Allah di hari itu, padahal di hari itu enggak ada naungan. Pak, Bu, kalau kita tengok naungan di dunia ini, naungan dari panas tadi, ada mobil. Gimana kalau bernaung dalam mobil ketika terik panas? Enak, dingin. Ada pesawat dengan segala pelayanan, enak, dingin. Ini naungan dunia. Made in Indonesia, made in Cina. Nah sekarang naungan di akhirat tadi dari Allah. Maka jangan kita bayangkan seolah naungannya hanyalah awan seperti kita di ladang, ada awan tiba-tiba sejuk, jadi enggak. Ini naungan datang dari Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang tahu bagaimana keadaannya. Kalaulah manusia membuat naungan bisa sejuk, adem seperti itu, maka naungan dari Allah takkan bisa kita bayangkan bagaimana indahnya. Lalu 7 kelompok tadi yang memperoleh naungan itu, salah satunya adalah rajulun tasaddaqa fa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang laki-laki, seorang yang dia berinfak, bersedekah, lalu dia sembunyikan. Saking sembunyinya dia berinfak tadi, tangan kirinya enggak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Jadi Bapak dan Ibu maka Allah Subhanahu wa taala, para sahabat Nabi ahli dalam seperti ini. Maka amalan mereka itu amalan sir mereka lakukan. Bapak dan Ibu maka Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesunyian yang mereka lakukan, sahabat tadi itu apa? Menangis seperti para ulama tadi. Seperti Malik bin Dinar, seperti Sufyan Ats-Tsauri menangis. Hari ini kaum muslimin mungkin di antara kita hari yang seperti itu Bapak dan Ibu. Dalam kesunyian apa yang dilakukan? Scroll itu. Scroll nengok berita Facebook, Instagram. Waduh, minyak mau naik ini. Waduh, ijazah palsu apa ceritanya? Itu terus ditengok-tengok. Dalam kesunyian itu. Sampai lagi nanti ada pula yang bapak-bapak ahli dracin. Drakor, dracin, drama Cina, nonton film-film itu.
Tapi para sahabat Nabi, orang-orang soleh terdahulu, dalam kesunyian mereka menangis, Bapak dan Ibu. Abu Sufyan bin Al-Haris, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia anak Haris, Haris itu paman Nabi, paman kandung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk Islamnya ketika Fathu Makkah. Fathu Makkah itu tahun berapa, Pak? 8 Hijriah. Nabi berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Lalu 8 tahun setelah hijrah Nabi baru masuk Islam Abu Sufyan bin Haris. Berarti 13 tambah 8, 21 tahun Nabi berdakwah baru masuk Islam Abu Sufyan bin Haris. Sedangkan Nabi menjadi Nabi dan Rasulnya, menjadi Rasul berdakwahnya hanya 23 tahun. Berarti dia masuk Islam, Abu Sufyan tadi Ibnul Haris masuk Islamnya 2 tahun sebelum Nabi wafat. Cuma itu apa yang dilakukan oleh Abu Sufyan bin Haris. Anak-anaknya bercerita, tetangganya bercerita, kalau di malam hari Abu Sufyan bin Haris itu selalu terdengar suara tangisannya. Suara tangisan. Jadi dalam kesunyian malam itu, saking beliau tangisannya itu luar biasa yang datang dari hati, isak tangis itu kedengaran ke rumah sebelahnya. Kedengaran itu orang tetangganya. Lalu anaknya pun sudah sering melihat ayahnya menangis seperti bertanya, "Ma yubkika ya Abi? Apa yang membuat engkau menangis wahai ayah?" Dijawab oleh Abu Sufyan bin Haris, "Wahai anakku, aku memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 21 tahun. Aku terlambat masuk Islam. Sehingga hari ini sedekahku sebanyak apapun tak bisa menyamai sedekahnya mereka-mereka yang dahulu masuk Islam." Nah, jadi Bapak dan Ibu, Abu Sufyan bin Haris itu sudah menyadari seperti itu, bahwa dia sendiri adalah sahabat Nabi pun tak sama dengan as-sabiqunal awwalun. Tak sama. Sedekahnya udah nggak sama lagi nilainya dengan mereka. Sesama sahabat tuh sama-sama saling mereka tahu, tak sama lagi dengan sahabat-sahabat as-sabiqunal awwalun, dengan Abu Bakar, dengan Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Ubaidah bin Jarrah, Ali bin Abi Thalib, enggak sama lagi. Itu dirasakan oleh Abu Sufyan bin Haris. Jadi Bapak dan Ibu makan Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga pelajaran untuk kita semua. Hari ini jangan sampai kita ringan mengatakan bahwa si fulan karena dia suka berinfak sebulan seperti Abdurrahman bin Auf. Si fulan bapak ini di masjid suka marah-marah seperti Umar bin Khattab. Enggak. La ilaha illallah. Hari ini gampang, banyak saudara kita gampang mengucapkan kalimat itu. Yang ada berceramah berapi-api terus tuh. Nahi mungkar oh, seperti Umar. La ilaha, enggak bisa disamakan. Bahkan sesama sahabat Nabi saja mereka sudah sama-sama tahu. Tak sama. Ini sahabat Nabi, sepupu Nabi, udah merasa dan mengetahui aku sudah enggak sama lagi dengan as-sabiqunal awwalun. Nah, jadi Bapak dan Ibu makan Allah, kesunyian mereka isi dengan ini, dengan muhasabah, dengan renungan. Nah, inilah yang harus kita ambil pelajaran nih Bapak dan Ibu. Kesunyian kita cobalah kita aktifkan seperti ini. Jadi nanti kalau kita naik sepeda motor, ya dalam kesunyian itu santai-santai kita pulang dari kajian, pulang dari sholat, ya coba kita merenung itu. Ya Allah, dengan amalan yang hanya seperti ini, ya Allah, kemana aku akan nantinya masuk ke dalam tempat di akhirat nanti, ya Allah. Tempat yang telah Engkau sediakan itu, ya Allah, kemana kau akan masuk nanti, ya Allah. Lalu nanti dalam keadaan seperti itu, mulailah kita pun merasakan bahwasanya kita adalah Abdullahid Dalil. Kita adalah hamba Allah yang hina. Mulailah kita merasakan dalam kesunyian itu Bapak dan Ibu, bahwasanya kita akan menghadapi tanggung jawab yang berat luar biasa. Apa yang telah kita miliki akan kita pertanggungjawabkan semuanya. Ucapan kita, kalimat kita yang mungkin bercanda tetapi membuat orang lain tersinggung akan kita pertanggungjawabkan semuanya itu. Lalu dalam kesunyian itu Bapak dan Ibu, dan kita sudah mengetahui bahwasanya Allah sudah ceritakan, Rasulullah sudah ceritakan, sudah kita dengar dalam kajian-kajian ta'lim, dalam majelis ilmu, bahwasanya mengerikannya luar biasa kehidupan akhirat. Sampai-sampai
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mewanti-wanti itu, seandainya kalian mengetahui apa yang ku ketahui, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Niscaya kalian akan sedikit tertawa dan lebih banyak kalian menangis. Jadi dalam kesunyian kalau kita aktifkan seperti itu Bapak dan Ibu, maka akan keluarlah kesadaran hati kita yang luar biasa dalamnya. Ya Allah, sesungguhnya aku ini ya Allah, dengan segala dosa yang telah aku lakukan, kekhilafanku yang telah aku lakukan ya Allah, tapi aku tak lain hanyalah hamba-Mu ya Allah. Rasakanlah seperti itu Bapak dan Ibu dalam renungan kita. Sesungguhnya aku ini hanyalah hamba-Mu ya Allah, yang terus sangat membutuhkan ampunan-Mu dan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, dengan segudang dosa apapun telah aku lakukan ya Allah, Engkau adalah Tuhanku ya Allah. Engkau adalah harapanku ya Allah. Engkaulah tempatku meminta ya Allah. Maka ya Allah, anugerahkanlah ampunan-Mu kepadaku nantinya. Jadi Bapak dan Ibu bukan Allah Subhanahu wa taala. Aktifkanlah kesunyian kita seperti itu. Dan itu dilakukan oleh salafus saleh. Dan inilah yang disampaikan oleh Ibnu Rajab rahimahullah taala, bahwa salafus saleh seperti ini kehidupan mereka. Mereka sangat takut bahwa mereka terjerumus di dalam kemunafikan. Sampai-sampai Hanzalah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang dimandikan jenazahnya, dimandikan oleh malaikat. Itu kan sudah kita dengar itu, Hanzalah bagaimana kemuliaannya, sahabat yang mulia ini. Ketika dia berangkat perang, ikut berperang, kalau nggak salah perang Uhud itu ya. Hanzalah dia menikah sorenya. Begitu menikah, di malamnya dia berhubungan suami istri, di paginya dia lupa mandi junubnya. Dan dia ikut terus ke barisan Rasulullah dan berperang. Begitu dia berangkat, istrinya teriak, tolong kalian lihat suamiku Hanzalah, karena aku melihat dalam mimpiku tadi malam pintu langit terbuka untuk Hanzalah, untuk suamiku itu. Ternyata memang benar, Hanzalah pun ditemukan dalam keadaan syahid. Rasulullah SAW ketika itu ingin istirahat setelah usai perang, lalu keluar lagi dari rumahnya dengan cepat-cepat. Orang-orang sahabat Nabi terheran melihatnya. Ternyata Rasulullah pun menyampaikan bahwa dia tak mau tertinggal oleh malaikat yang ingin memandikan Hanzalah radhiyallahu anhu ini. Hanzalah, sahabat Nabi yang kemuliaannya luar biasa Bapak dan Ibu. Suatu hari dia mengucapkan sebuah kalimat yang membuat Abu Bakar pun juga tercengang dengan ucapan itu. Dia mengatakan, nafaqo Hanzalah. Hanzalah telah munafik. Hanzalah telah munafik, terdengar oleh Abu Bakar. Abu Bakar pun bertanya radhiyallahu anhu, apa yang terjadi wahai Hanzalah? Lalu Hanzalah pun bercerita, wahai Abu Bakar, aku merasa bahwasanya ketika aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah kehidupan di akhirat semuanya. Seolah yang ingin dicari surga terus. Seolah yang sangat ditakuti neraka terus. Tapi begitu pulang berjumpa dengan anak istri, maka kehidupan kembali normal. Mulailah bersenda gurau, mulailah bercanda tawa dengan anak istri, mulailah bekerja dan seterusnya. Di hadapan Rasulullah, di rumah Allah, akhirat. Begitu kembali ke rumah, dunia lagi. Maka kalau seperti itu, bukankah itu munafik? Munafik Hanzalah ini wahai Abu Bakar. Lalu dijawab oleh Abu Bakar, inna lanalqa dzalika. Sesungguhnya kami juga sama, aku juga sama seperti itu wahai Hanzalah, kata Abu Bakar. Lalu mereka berdua pun tak merasa aman. Tak selesai ini. Harus dipastikan menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul munafik atau tidak ini. Begitu menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diceritakan seperti itu. Lalu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian seperti iman di masjid tadi, iman di dalam taklim tadi, itu juga iman kalian di luar masjid, di luar taklim tadi, sama imannya terus. La safahatkumul malaikah, niscaya para malaikat akan menyalami kalian. Artinya kaliannya, kalau seandainya iman kita itu sama semuanya, stabil, sama akhirat terus. Begitu keluar masjid akhirat terus, tak ada turun naiknya, tak ada nengok dunia itu sedikit pun lagi itu, akhirat terus. Niscaya malaikat pun akan menyalami kalian. Artinya itu seolah kita seperti malaikat lah sudah. Lalu Rasulullah di ujung mengatakan, lakin saatan. Ya, seperti itulah kita di dunia ini. Ada waktunya kita, iman kita
kesadaran kita, cita-cita kita terhadap akhirat luar biasa. Namun nanti ada waktunya lagi kita bekerja, mencari penghasilan dunia dengan keluarga kita. Jadi itu hal yang dimaklumi oleh syariat dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan hal yang salah. Bahwa kita keluar dari masjid nanti sudah mulai kita bercanda tawa, itu bukan hal yang salah. Tapi poinnya di sini adalah sahabat Nabi, Hanzalah, Abu Bakar, takut mereka. Takut apa? Takut bahwa mereka terindikasi sifat-sifat orang munafik. Yaitu yang beda di depan, beda di belakang. Di depan tampilannya adalah dengan jenggotnya, dengan ibadahnya, dengan salatnya, dengan bajunya, dengan jubahnya, tampilannya, tapi di belakang. Jadi mereka khawatir seperti itu, Bapak dan Ibu, maka Allah Subhanahu wa taala. Maka para salafus saleh selalu mereka berhati-hati dengan kesunyian mereka, dengan kehidupan mereka yang berada di belakang layar. Jadi jangan sampai depan layar ini luar biasa pencitraannya. Di depan layar ini wah, makannya bagaimana dijaganya. Begitu di belakang nanti dihantamnya semuanya. Allahu akbar. Wa yashtaddu qaliquhum wa jaza'uhum minhu. Dan salafus saleh itu, ulama-ulama terdahulu, bahkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, kerisauan mereka, kegundahan mereka, kegalauan mereka luar biasa besarnya, bertambah. Seperti itulah mereka. Maka mereka, Bapak dan Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain, tak pernah mereka meragukan, merisaukan dunia ini. Nggak ada. Maka banyak sahabat Nabi itu seperti yang dulu pertama kita bahas, Sa'id bin Amir Al-Jumahi, dikirim oleh Umar karena dia gubernur dan dia fakir, dikirim oleh Umar 1000 dinar, yang hari ini mungkin hampir 1 triliun itu, hampir ya 1000 dinar. 1 dinar sekarang sekitar 12 juta kali 1000, 12 miliar. Nah, dikirim oleh Umar bin Khattab. Lalu begitu sampai di rumahnya, habis dibagikan semuanya. Habis dibagi-bagikan. Nol balik itu. Nol. Enggak ada ketakutan di dalam hati mereka. Begitulah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tak ada ketakutan, kekhawatiran dalam hati mereka. Baik, fal mu'min yakhafu 'ala nafsihi an-nifaq al-asghar. Maka seorang mukmin, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, seorang mukmin hendaknya dia takut pada dirinya adanya sifat-sifat kemunafikan. Munafik yang sekecil-kecil itu. Jadi seorang mukmin harus memiliki prinsip seperti ini, Bapak dan Ibu. Kita harus hati-hati. Begitu kita udah dengar bahwasanya salat paling berat bagi orang munafik adalah salat subuh dan isya. Maka kalau sudah tahu, begitu datang kumandang salat subuh dan isya, hati-hati. Salat yang 3 lagi hati-hati, yang 2 ini lebih ekstra hati-hati lagi. Seorang mukmin harus seperti itu. Jadi begitu datang kumandang waktu azan, bahkan belum azan subuh lagi, ketika dia mau tidur dia ingat itu salat subuh. Kalau tak salat subuh munafik. Seorang mukmin harus punya rasa seperti itu. Salat isya, kalau tak salat isya, hati-hati munafik. Seorang mukmin harus punya rasa seperti itu. Wa yakhafu an yaghliba dzalika alaihi indal khatimah. Dan seorang mukmin harus dia selalu takut kemunafikan itu ada pada dirinya. Sifat, kelakuan, perilaku, ibadahnya orang munafik tadi harus dia takut itu terjadi pada dirinya dan sampai di penghujung hayatnya. Ini kan kembali lagi ke tema kita tadi, di penghujung hayatnya. Jadi Bapak dan Ibu bukan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita memiliki ketertarikan, kita terpesona melihat kemewahan-kemewahan, itu kan ada pada kita seluruh manusia ini. Kita memiliki rasa keinginan, tertarik, kita ingin punya ini. Nah, Bapak dan Ibu, kata Syekh Al-Imam Ibnu Rajab, seorang mukmin harus punya ketertarikan untuk husnul khotimah pula. Jadi Bapak dan Ibu, hadirkanlah dalam kesunyian kita bahwa kita berharap kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya penghujung hayat kita adalah dalam keadaan yang mulia,
Walaupun nantinya kesunyian kita masih ada yang belum bisa kita rubah, tapi kita harus punya cita-cita, punya harapan, doa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di penghujung hayat kita, ya Allah, jadikanlah sebagai kematian ujung penutup yang baik. Dan sebaliknya seorang mukmin harus juga sangat takut dia bahwasanya penghujung hayatnya adalah dalam keadaan yang buruk tadi. Maka Bapak dan Ibu dimakan Allah Subhanahu wa taala, apapun keburukan-keburukan, ingat, jangan-jangan ini jadi penutup usiaku. Ingat. Bapak dan Ibu dimakan Allah Subhanahu wa taala, dulu ada kejadian di Arab. Ada anak-anak muda naik mobil ingin pergi ke tempat hiburan malam, naik mobil. Rombongan dia anak-anak muda tadi. Dalam perjalanannya dia mau menuju daerah An'am atau apa namanya itu, ada am-amnya ujungnya itu. Dia mau ke sana. Lalu nampak di pelang petunjuk jalan itu ada tulisannya jaraknya 500 meter lagi. Satu mobil ini udah nengok itu, oh udah makin dekat, hampir sampai. Tapi ada satu orang dari mereka yang melihat bukan An'am tulisan, tapi Jahannam. Jahannam 500 meter lagi. Mulai dia merinding, tanya ke kawan-kawannya. Kawan-kawannya bilang, aku lihat An'am bukan Jahannam. Lalu begitu mendekat lagi 400 meter, Jahannam 400 meter. Cuma dia sendiri yang lihat, kawan-kawannya nggak lihat. Ah, salah lihat engkau. Lihatnya lagi 300. Begitu sampai di 200 meter, ada enggak iya. Dia pun turun. Begitu turun, kawannya tetap lanjut perjalanan. Begitu lewati 200 meter tadi, ternyata mobil ini kecelakaan, hancur parah, mati semuanya. Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harus ada kehati-hatian dalam hati kita. Nah, kemudian Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini diingatkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab bahwasanya harus hati-hati, bahwasanya kemunafikan itu bisa terbawa sampai di penghujung hayat kita. Fayukhrijuhu ilan nifaqil akbar. Lalu yang bahayanya lagi, munafik itu dia akan bertangga. Munafik itu akan bertangga tuh Pak. Ya. Kalau dia sudah melakukan munafik satu, dia akan melakukan tangga munafik berikutnya. Tangga munafik berikutnya, tangga munafik berikutnya. Maka Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, yang tadi kita bahas tadi dalam kitab Ad-Da'wah Ad-Dawa'il, Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwasanya orang-orang yang terjerumus dalam maksiat itu, maka orang-orang yang terjerumus dalam maksiat ini, dia akan gampang menuju perbuatan-perbuatan bid'ah dan sesat. Perbuatan-perbuatan bid'ah dan sesat itu sangat gampang dia lakukan itu kalau dia sudah melakukan maksiat. Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tengok nih, Ibnu Qayyim yang mengatakan ini, bahwasanya orang-orang yang dia bergelumang dan bergelimang dengan maksiat, sangat gampang, sangat mudah dia akan masuk ke dalam bid'ah-bid'ah dan kesesatan-kesesatan. Ya enggak apa-apa Pak, biar aja anak-anaknya. Baik. Sangat gampang itu kata Ibnu Qayyim. Maka ternyata kita saksikan seperti itu, ternyata pakar-pakar bid'ah hari ini yang mereka memang rutin melakukan perbuatan amalan yang tak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita tengok itu. Orang-orang yang melakukan bid'ah-bid'ah itu, yang enggak mau berubah bid'ah itu, apa yang terjadi setelah itu? Dia lakukan bid'ah dalam masjid. Begitu keluar, mulailah dia jadi ahlul hisab. Tengok itu. Jadi Bapak dan Ibu bukan Allah Subhanahu wa taala, mulailah dia ahlul hisab. Apalagi nanti itu orang-orang yang dia melakukan maksiat, apa itu, musik, nyanyi-nyanyian, maka ini pula lah yang akan gampang melakukan bid'ah-bid'ah dan kesesatan-kesesatan. Nah, jadi Bapak dan Ibu bukan Allah Subhanahu wa taala, itu disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Maka kita harus hati-hati, kata Imam Ibnu Rajab, hati-hati bahwasanya
Munafik yang dilakukan dalam kesembunyian tadi, sikit dia lakukan, tapi itu bisa membimbing kepada keburukan kemunafikan yang lebih besar lagi. Sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Qayyim dalam syairnya pula, idza azlamal qalbu bi zalamil ma'siyah aqbalat sahaibul bala'i wa syarri ilaihi min kulli nahiyah fayantaqilu sahibuhu min ma'siyatin ila ma'siyah. Apabila hati ini telah diselimuti oleh kegelapan maksiat, maka datanglah segala macam keburukan dari berbagai penjuru kepada orang ini. Maka orang ini yang hatinya telah dipenuhi dengan kegelapan maksiat, dia akan berpindah dari satu maksiat ke maksiat berikutnya. Lalu Ibnu Qayyim pun mengatakan bahwasanya salah satu kekhawatiran dari maksiat tadi adalah antalida akhawatiha, bahwa kemaksiatan itu akan melahirkan kemaksiatan lainnya. Jadi Bapak dan Ibu maka Allah Subhanahu wa taala ini sampaikan oleh Ibnu Rajab, hati-hati. Kita sepele dengan hal yang berbau munafik, maksiat tersembunyi, hati-hati. Itu bisa beranak bercucu dengan maksiat berikutnya. Dan na'udzubillah, terjadi pula sampai di penghujung hayat nantinya. Lalu terjadilah hadis yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada orang yang jarak dia dengan surga, padahal dia adalah orang yang baik, amalan ibadahnya luar biasa, jarak dia dengan surga hanya sehasta lagi. Tapi ternyata di penghujung hayatnya dia melakukan amalan penduduk neraka sehingga dia pun masuk dalam neraka. Sebaliknya ada orang yang amalannya dipenuhi dengan amalan penduduk neraka, terus dia dalam keadaan maksiat, tapi ternyata di penghujung hayatnya dia melakukan amalan penduduk surga sehingga dia pun masuk surga, persis sebagaimana orang yang diceritakan oleh Rasulullah, seorang Yahudi masuk surga padahal belum pernah sujud sama sekali kepada Allah. Itu terjadi di perang Uhud. Ada yang seorang Yahudi menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu masuk Islam, lalu ikut berperang langsung dan dia syahid. Dia masuk surga padahal dia belum sujud sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Bapak dan Ibu maka Allah Subhanahu wa taala, kajian kita kali ini kesimpulannya yang harus kita bawa pulang adalah hati-hati terhadap perbuatan sekecil apapun, karena sekecil apapun itu bisa menghantarkan kita ke surga, sekecil apapun itu bisa menghantarkan kita ke neraka, dan sampailah kita ke tema kita tadi, hampir masuk surga dan hampir masuk neraka. Mudah-mudahan itu bisa kita ingat selama-lamanya, sehingga amalan-amalan kita pun terutama dalam kesunyian, dalam kesendirian kita adalah amalan yang penuh dengan air mata kita, ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.